kitabillah. Sunnatul Rasulullah amal bima dalal huda hidal rasyid. Taqabbal radhi thabi saqati man dan syafiina Rasulillah sayyidina Muhammad abdihi sallallahu wa ya abaihi wa ikhwani min anbiya wa azwaji dzurriyyati masyayikh barakati wa asrari wa anwari ulum nabati min din dunya al-akhirah bi kulli niyyah salihah bi khairati dunya al-akhirah. Saqati man dal mu'alamana wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa salafuna salat hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu al-Fatihah. Insyaallah. مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين وآمين بآمين. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan daripada kitab Jawahirul Quran, susunan daripada Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu wa radha nafa'ana bihi bi ulumihi wa sayyid awliya as-salihin bidarin amin. Terakhir kita masih membahas tentang ayat-ayat jawahir yang ada di surah Asy-Syura Hamim Ain Sin Qaf. Itu terakhir pada ayat rangkaian ayat jawahir ayat 11 12, sekarang masuk ke ayat 28 29. Firman Allah billahi minasyaitonir rajim wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Dan dialah Allah alladzi yunazzilul ghaitha, yang menurunkan hujan ay al-matar, min ba'di ma qanatu, setelah mereka putus asa. Setelah mereka putus asa. Sebagian lagi, bagian ahli tafsir mengarahkan ini kepada ya Allah. Walladzi yunazzilul ghaitha. Allah lah. Allah itulah zat yang yunazzilul ghais. Allah itu zat yang menurunkan hujan. Mimba lima qanatu, setelah mereka para manusia itu putus asa dari hujan. Wa yanshuru rahmatah, dan menebar rahmatnya. Ini diarahkan kepada ahli Makkah yang Allah tahan 7 tahun dari hujan. Ya. Sebagaimana di Bukhari, amma fa'alhum ij'alhum sinina kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah kepada mereka 7 tahun seperti 7 tahunnya Yusuf alaihissalam itu kekeringan di Mesir. Sampai hatta hassat kulla syai'in, sehingga menjadi kering segala sesuatu, sampai mereka akalu juluda wal maitah, sampai mereka makan bangkai, makan kulit, makan yang ada Quraisy. Datang Abu Sufyan pada Rasulullah SAW di Bukhari. Wajah Abu Sufyan, ya Muhammad, innaka
Allah menyuruhmu itu untuk tasilur rahim, menyambung silaturahim. Lihatlah ini keluargamu ini, mintalah hujan. Itulah yang kemudian juga difirmankan oleh Allah di surah Ad-Dukhan. Apa? Dukhanim mubin, yaghshan nasa adzabun alim. Itu mereka melihat mithlud dukhan, antara langit itu seolah seperti asap. Ini kumpulan asap karena panasnya. Itu yang Allah kuasakan pada Quraisy. Kemudian setelah itu baru setelah 7 tahun baru kemudian datang hujan. Maka atau secara umum ya Allah yang menurunkan hujan setelah orang putus asa dari hujan, mengharap-harap hujan turun, tidak turun-turun. Maka Allah turunkan setelah mereka hampir putus asa dari turunnya hujan itu. Dan itu lebih mendorong mereka untuk syukur kepada Allah. Karena mereka sudah merasa kehilangan hujan di berapa lama baru. Itu hikmahnya Allah tahan hujan. Ada musim kemarau supaya orang lebih syukurlah ketika dapat hujan itu. Maka Allah mengingatkan di sini nikmatnya berupa hujan. Ya, yang manusia serba salah kasih hujan, banjir semua ini. Ada dikasih hujan yang mengharap-harap hujan, udah hujan-hujan. Ya. Wa yansyuru rahmatah, Allah menebar rahmatnya. Yang dimaksud rahmat itu ay mator, yabsutu matarahu, menebar hujannya. Karena Allah menyebut hujan itu sebagai rahmat, di Quran itu ghaits. Di sini Allah menyebut hujan sebagai ghaits. Ya. Di ayat yang lain Allah menyebut Quran sebagai rezeki, ya, sebagai rezeki. Ya, sama rizqukum, di langitlah rezeki kalian, ini dari hujan. Juga di ayat yang lain Allah menyebut hujan sebagai rahmat. Seperti di ayat ini, wa yansyuru rahmata ay matarahu. Di ayat yang lain Allah bilang surat Al-A'raf ayat 75, huwallazi yursilu riyaha baina yaday wa huwallazi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dan dialah yang mengutus angin sepoi-sepoi, busyran, sebagai pembawa kabar gembira, baina yaday rahmatih, sebelum datangnya rahmatnya Allah, itu hujannya Allah Subhanahu. Baina yaday ya qabla. Ya. Wama baina yaday minat Taurat ay qabli minat Taurat, apa yang Allah turunkan sebelum saya daripada Taurat. Kemudian wahwal waliyul hamid, maka dialah Tuhan dan dialah yang maha wali, maha melindungi, maha pelindung, lagi maha hamid, maha terpuji, melindungi makhluknya, terutama ahli taatnya. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah lah pelindung orang yang beriman. Wal waliyul hamid, dialah yang maha pelindung lagi maha hamid, maha terpuji di sisi makhluknya. Wa min ayatihi, ya, di antara ayat tanda-tanda kebesaran Allah SWT adalah khalqus samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi, wa ma batha fihima min dabbah, dan apa-apa yang Allah menebarkannya, fihima di keduanya, di langit dan bumi, min dabbah, berupa dabbah, berupa makhluk yang melata, baik manusia maupun hayawan. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir, dan dia untuk mengumpulkan mereka nanti idza yasha'u, ketika dia sudah berkehendak, qadirun, dia itu maha kuasa untuk mengumpulkan mereka ketika berkehendak untuk mengumpulkan mereka ini pada hari kiamat. Ya. Maka di sini Allah menunjukkan sifat-sifatnya, kekuasaannya, mencipta langit, mencipta bumi, menurunkan hujan. Ya, dengan hujan tadi Allah hidupkan segala yang mati, yang tandus. Dari situ Allah tebarkan tanam-tanaman, dabbah, dengan tanam-tanaman yang sudah ada tadi Allah tebarkan hewan-hewan melata, makhluk yang melata. Dari apa yang Allah tumbuhkan itu mereka hidup, masuk airnya yang diserap dari tanah. Dari tanah sebagian dimasukkan ke dalam tanah menjadi air tanah di lapisan bawah bumi, menjadi sumber mata air. Ya, mata air juga sumber air sungai bawah tanah. Ya, yang Allah sebutkan di
di Quran. Asalakahu ya Nabi afil ard. Allah jadikan sumber-sumber mata air di dalam bumi. Sebagian lagi digunakan untuk menumbuhkan tanaman diserap oleh tanah untuk menumbuhkan tanaman. Sebagian lagi dialirkan ke bawah. Semua kekuasaan Allah SWT sehingga muncullah kehidupan di bumi ini atau segala yang menunjang kehidupan di bumi tadi. Wa min ayatihi, beralih ke ayat rangkaian ayat Jawahir ayat 32, 33. Yang kalau mau diurut itu ayat berikutnya di ayat 30 itu Allah berfirman ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Dan tidaklah ma asabakum tidaklah menimpa kalian daripada musibah suatu yang menimpa fa bima kasabat, maka itu adalah dengan kasabat, dengan apa, karena apa-apa yang kasabat yang mengusahakannya, apa aidikum tangan-tangan kalian, wa yafu an katsir, dan Allah memaafkan dari yang banyak. Allah memaafkan yang banyak. Itu adalah ulah manusia. Apapun yang menimpa musibah itu hakikatnya adalah ulah daripada tangan manusia. Bima kasabat. Dan Allah memaafkan. Maka dari situ ada riwayat bahwa dari Ali bin Abi Thalib ayat min kitabillah azza wa jalla antatana bihi Rasulullah SAW. Sayyidina Ali mengatakan, maukah kamu saya beritahukan tentang paling utamanya ayat di kitab Allah yang Rasul pernah memberitakannya kepada kami. Maka dibacakan oleh Sayyidina Ali ayat ini, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Tidaklah menimpa kalian daripada satu musibah pun maka itu karena ulah tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan yang banyak. Lalu Rasulullah bersabda, sa'ufassiru halaka ya Ali, saya tafsirkan ayat ini untukmu ya Ali, ma asabakum min maradin au uqubatin au bala'in fid dunya, bahwa tidak ada satupun yang menimpamu daripada musibah, daripada sakit penyakit, hukuman, bala di dunia, maka bagaimana kasab aidikum itu hanya karena ulah tangan kalian. Sedangkan Allah Azza wa Jalla, ya, Allah Azza wa Jalla akram, kata Rasulullah, lebih mulia daripada yusanni alaihimul uqubah, daripada mengulang siksaan lagi di akhirat kalau sudah diberi di dunia. Allah maha mulia daripada mengulang siksaannya di akhirat. Maka apapun yang kita terima daripada musibah, tapi karena kita tidak tahu, kadang kita ngeroweng, Allah SWT ngersulok. Kita masahu syarru jazu'a, kita masahu khairu manu'a, itulah manusia. Kalau ditimpa keburukan dia jazuk, suka keluh kesah. Ditimpa keburukan manu'a, pelit. Ditimpa kebaikan dia pelit. Ditimpa keburukan ngeroweng, ngersulok. Ya, ya ada syukurnya, serba salah. Manusia itu halu'ah, ciptakan serba salah. Wa yafu an katsir, dan Allah memaafkan yang banyak. Ya, dan Allah maha santun daripada mengulang kembali kepada siksaan setelah dia mengampuni. Makanya Allah tutup wa yafu an katsir, Allah memaafkan yang banyak. Kalau semua dosa kita diberi musibah, habis kita. Tapi sebagian saja Allah kasih musibah untuk mengkafar dosa-dosa tadi, sisanya Allah maafkan. Amin ya rabbal alamin. Tapi ya jangan minta musibah lah. Ya. Minta lutuf kepada Allah. Ya. Wa lutfa. Ya. Indal qada di doa fajar itu kan itu. Wasabra indal qada. Ya, minta kesabaran kalaupun memang ada ketetapan Allah, minta dibarengi dengan kesabaran dan dibarengi dengan lutuf dari Allah. Ya. Kemudian tadi di sini kan bisa mana hujan. Yang lainnya bisa mana rezeki. Ya, rezeki itu hujan. Nah, itu aslinya apa? Mana dasar? Pertolongan. Wa sayaghutu ghausan. Istighatsatan, minta pertolongan. Wa min ayati khalqus samawati wal ard. Ya, itu tadi sudah ayat 30. Saya sambungkan sebelum ke ayat 32, di ayat 31, wa ma antum bimu'jizina fil ardi. Tidaklah kalian itu bimu'jizin, tidaklah kalian itu bisa melepaskan diri fil ardi
dari siksaan Allah di muka bumi. Asalnya mukjizat itu ya melemahkan. Jadi nggak mungkin kalian melemahkan Allah. Kalau Allah mau nimpakan kalian musibah, mau lari kemana? Makanya di terjemah bebas itu tidaklah kalian dapat melepaskan diri. Mukjizat di situ diartikan melepaskan diri. Maknanya asalnya melemahkan Allah. Maksudnya melemahkan daripada siksa Allah, kemudian bisa lolos dari siksa Allah, tidak mungkin. Makanya dikatakan kalian itu tidak mungkin melepaskan diri dari Allah, dari siksa Allah di muka bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan kalian tidak akan memperoleh pelindung. Tidak ada bagi kalian dari selain Allah min waliyyin, berupa pelindung, wala nasirin, tidak pula penolong selain Allah SWT. Wa ni'mal maula, wa ni'man nasir, dialah sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dialah sebaik-baik penolong. Makanya ketika ditimpa ada ketakutan, maka diucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, dialah sebaik-baik ni'mal wakil, sebaik-baik pemelihara. Begitu juga wa min ayatil jawar, al-jawari fil bari kal a'lam, termasuk tanda kekuasaan Allah SWT, ya, al-jawari kal a'lam, termasuk tanda kebesaran Allah SWT adalah perahu-perahu yang kal a'lam, seperti gunung-gunung, ya, seperti gunung-gunung. A'lam jamak dari alam. Alam itu kullu syai'in murtafi'in dal Arab, itu alam. Semua yang tinggi-tinggi, ya, menurut orang Arab itu alam. Jawari jamak dari jariyatun. Jariyatun itu yang berlayar, yaitu perahu, kapal. Jawari. Termasuk tanda kebesaran Allah ada al-jawari, yakni sufun atau al-fuluk, al-fulku. Ya, jariyah, sairah. Fil bahri, di laut, kal a'lam, seperti gunung-gunung yang tinggi. Kapal-kapal yang besar, seperti gunung-gunung yang tinggi. Fil bahri kal a'lam. Yasha yuskinir rih. Jika Allah menghendaki yuskinir riha, pastilah Allah menghentikan angin, menenangkan angin. Fayadhalalna rawakida ala dhuhri, maka jadilah kapal-kapal itu, ya, dhalla yadhullu itu akhwati kana, ya, fayadhallu, dhalla bata kana sura dhalla itu min akhwati kana, ya, fayadhalalna, maka menjadilah, yani nah itu ya, kembali ke jawari tadi, rawakida, jadilah kapal-kapal itu rawakid, terhenti ala dhuhri, di atas punggungnya laut, punggungnya bahar, dhuhril bahar, di atas permukaan laut. Ya, kalau tidak ada angin, ya dulu bisa berlayar, menemukan motor sebagainya, baru bisa mendorong kapal itu. Kalau Allah mau, Allah tenangkan angin sehingga mereka, perahu-perahu itu akan terhenti di atas permukaan laut. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya di dalam semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang suka bersabar dan suka bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kalau Allah mau, ya Allah hentikan angin. Ya, kita aja merasakan ya angin berembus itu enak ya. Lagi ongkep terus tiba-tiba ada angin ya. Kalau Allah mau, Allah hentikan, mau bilang apa? Kalau angin itu berhenti, ya Alhamdulillah, maka tidak ada udara yang mengalir beredar ketika Allah hentikan angin. Kita tahunya itu kan semua seolah hukum alam. Saya katakan semenjak kapan alam buat hukum sendiri? Gitu. Itu semua sunnatullah. Jangan bilang hukum alam, itu sunnatullah. Sehingga hanya kita jarang bersyukur. Ya, hukum alam tuh takutnya kita terlena dengan hukum alam, dianggapnya alam itu buat hukum sendiri. Ya. Padahal menurut bahasa Quran itu namanya sunnatullah. Ya. Sunnatullah. Siapa yang mempopulerkan hukum alam? Tidak tahu. Apakah dalam Islam atau Ya istilah sini, istilah sains. Jelas yang jelas sains barat. Sains ini kan ngiblatnya kan ke Eropa. Nah, kenapa ya? Karena kita tidak mempopulerkan sains kita. Sains di Quran itu harusnya seperti apa?
Al-Quran itu kan menyebut beberapa fenomena alam seperti ini, bertiupnya angin, berjalannya kapal karena nikmat dari Allah SWT. Ini semua itu ya, bahkan di ayat yang lain Allah menyinggung tentang kapal yang berat itu kemudian fil fulkil mashhun, kapal yang penuh dengan muatan itu bisa berlayar di lautan. Siapa yang misalnya membuat itu terapung dengan segitu besar dengan muatan yang penuh. Ya. Inna fi dzalika ayat. Sesungguhnya itu semua terdapat dalam semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran likulli sabarin, bagi setiap orang-orang yang sabar dalam menghadapi kesulitan, syakurin, orang-orang yang syukur dalam segala nikmat dari Allah SWT. Ini terdapat kenikmatan dalam penundukan laut, penundukan angin dari Allah SWT yang dibutuhkan untuk berlayarnya perahu. Itu semua adalah nikmat-nikmat dari Allah SWT. Ya, intinya ya kita sebagai orang yang bertauhid ya ini merasakan segala sesuatu dari nikmat Allah itu sehingga bersyukur atas nikmat Allah SWT, mengembalikan semua itu kepada Allah. Ya, bukan kemudian hanya melihat makhluk, kemudian tidak melihat siapa kholiknya, siapa yang mendatangkan semua itu. Ya. Allah alam. Kemudian di ayat berikutnya, rangkaian ayat jawahir berikutnya masih dalam surat Asy-Syura, itu pada ayat 49. Pada ayat 49 Allah menyatakan tentang zatnya, tentang dirinya, lillahi mulkus samawati, tentang kekuasaannya. Allah mengabarkan bahwa Allah pencipta langit, pencipta bumi, pemilik keduanya, pengatur keduanya. Apa yang terjadi pasti terjadi yang Allah kehendaki. Lillahi mulkus samawati wal ardh, hanya milik Allah kekuasaan langit, kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, dia mencipta segala sesuatu. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah yahabu memberi siapa Allah liman yasha'u, bagi siapa yang Allah kehendaki inathan, bayi-bayi perempuan, anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan Allah memberi liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki adzukura, bayi-bayi laki-laki. Ya, bahwasanya segala apa yang Allah beri itulah yang dia kehendaki, yang pasti terjadi, yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi. Memberi siapa yang dia kehendaki, mencegah dari siapa yang dia kehendaki. La manil ma'ta wala mu'ti liman mana', tidak ada yang dapat memberi apa yang dia cegah, tidak akan dapat mencegah apa yang dia beri. Ya. Ini Allah merezekikan daripada anak-anak perempuan. Ya boleh masya'u inathan. Imam Baghawi mengatakan minhum, di antara yang punya anak perempuan saja adalah Lut alaihissalam. Yang mana diceritakan bahwa Syu'aib itu ibunya itu putrinya Lut alaihissalam. Ibunya Syu'aib alaihissalam dari sisi ibu. Dari belah ayah, Syu'aib itu cucunya Nabi Ibrahim karena putra atau cucu dari Madian bin Ibrahim. Madian bin Ibrahim itu anak dari Nabi Ibrahim dari istri Qoturo atau Ketura kalau di dalam perjanjian lama di Bible. Perjanjian lama disebut sebagai Ketura. Orang Arab menyebutnya Qoturo. Qoturo selain Sarah dengan Hajar alaihissalam. Maka di antaranya yang Allah beri perempuan, anak-anaknya perempuan semua, Nabi Lut alaihissalam. Wa yabul masya'u dzukur, siapa yang Allah kehendaki Allah kasih laki-laki semua. Ayat sukul banin, Imam Baghawi mengatakan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, semua anaknya laki. Dari si Qoturo itu banyak laki-laki semua, 13 atau 12 anak si Qoturo. Dari Hajar 1, dari Sarah 1 alaihissalam, oleh Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Siti Hajar 1 itu Ismail alaihissalam, dari Siti Sarah 1 Ishak alaihissalam. Ya, dari Qoturo 12 lupa saya, 13 atau 12 laki semua, termasuk Madian di antaranya yang menurunkan Nabi Syu'aib alaihissalam. Jadi kalau Allah mau, Allah beri laki-laki semua. Kalau Allah mau, Allah kasih perempuan semua. Ya.
Itu apa yang Allah kehendaki, ya Allah kasih, ya diterima saja. Makanya di antara adab kata Imam Ghazali di Ihya, di bab pernikahan, di antara adab dalam pernikahan itu adalah tidaklah bayi perempuan itu lebih atau laki-laki lebih dia senangi daripada bayi perempuan yang sama. Itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuzawwijuhum dzukuranan wa inatha, atau Allah campurkan, yuzawwijuhum Allah pasangkan, Allah campurkan bagi mereka laki dan perempuan. Ada anak laki, ada perempuannya. Ada laki, ada perempuan, ada anak laki, ada anak perempuan. Ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Baghawi. Kata Imam Baghawi, seperti Nabi Muhammad SAW, putra putri beliau 4 perempuan 3 laki-laki. Ya, Zainab secara urutan kelahiran, Zainab, Qasim, ya, kemudian Ruqayyah, kemudian Mukalthum, kemudian Fatimah, kemudian Abdullah, ada yang bilang Abdullah dulu, kemudian Fatimah, kemudian Ibrahim. Enggak, yang perempuan itu Abul Qasim itu karena anak laki-laki. Ya, yang pertama itu Qasim, maka dikenal dengan sebutan Abul Qasim. Ya. Zainab itu lebih tua. Ada yang mengatakan ya Qasim memang lebih tua. Qasim itu wafat umurnya sudah belasan tahun. Ya, belasan tahun wafat di Mekah. Jatuh daripada kuda terus bangsa jatuh kemudian wafat. Qasim. Makanya kemudian ada hinaan bagi musuh-musuh Rasulullah bahwa Rasul itu abtar. Ya. Jadi 4 perempuan, 3 laki-laki, putra putri beliau radhiyallahu anhum ajmain. Yuzawwijum dzukuranan wa inatha, atau Allah mencampurkan laki dan perempuan. Ya. Wa yaj'alu ma yasha'u aqima, dan Allah jadikan siapa yang yasha, yang Allah kehendaki sebagai aqim. Ya, sebagai yang mandul. Allah menjadikan siapa yang dia kehendaki itu mandul, ay la yuladu lahu. Seperti Nabi Yahya, Nabi Isa, ya, alaihi salatu wassalam. Ya. Maka di sini Allah jadikan manusia itu 4. Ada yang tidak punya anak sekali, sama sekali. Ada yang punya anak laki, punya anak perempuan. Ada yang punya anak laki saja. Ada yang punya anak perempuan saja. Nabi Yahya dalam riwayat itu beliau menikah tapi tidak punya anak. Sebagian mengatakan Yahya itu hasur, wa hasuran wa nabiyan min as-salih. Hasur itu menafsirkan ya seolah-olah Anda dalam tanda kutip tidak menginginkan kepada perempuan. Saking Nabi Yahya itu dalam Ihya seperti Imam Ghazali, Nabi Yahya itu menikah karena untuk sunnah saja. Beliau menikah tapi tidak punya anak. Jadi siapa yang Allah jadikan, siapa yang Allah kehendaki, Allah mayyashau aqim, Allah jadikan siapa yang dikehendaki itu mandul. Maka kalau dikatakan keberhasilan keluarga itu punya anak, maka apa berani kita mengatakan rumah tangga Nabi Yahya itu tidak berhasil? Atau berani kita mengatakan rumah tangga Siti Aisyah dengan Rasulullah itu tidak berhasil SAW karena tidak melahirkan anak dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau memang itu ukurannya, seandainya itu ukurannya adalah punyanya anak, nah, maka seperti Nabi Rasulullah dengan Siti Aisyah tidak punya anak, dengan Siti Khadijah punya anak, dengan Siti yang lainnya juga tidak punya anak, dengan Siti Sofia. Pada Siti Sofia juga walaupun janda dia masih tergolong muda waktu dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang gadis ya cuma Siti Aisyah waktu dinikah, yang lainnya janda. Yang cuma tidak punya anak dari selain Khadijah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhunna. Itu. Jadi seandainya dikatakan ukuran keberhasilan itu adalah punya keturunan, maka nggak mungkin kita katakan rumah tangga beliau dengan istri yang lain tidak berhasil. Itu bukan rumah tangga yang berhasil. Ya. Kemudian innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa yang maha mengetahui dengan siapa yang berhak atas bagian masing-masing. Ada yang dijadikan anak bagi dia, ya mungkin Allah lebih tahu. Ada yang jadikan laki saja anaknya, Allah lebih tahu. Yang perempuan saja, Allah lebih tahu. Ya.
Ada yang campur lagi anaknya laki dan perempuan, Allah lebih tahu. Alimun qadirun. Dan Allah berkuasa untuk mencipta, memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki sesuai dengan ilmunya. Ya, Allah menentukan sesuai dengan ilmunya yang azali. Ya. Kemudian dan ayat ini, konteks ayat ini serupa dengan konteks ayat tentang Nabi Isa di surat Maryam ayat 21, walina ja'alahu ayatan linnas, supaya kami jadikan Isa itu sebagai tanda kebesaran Allah bagi manusia. Ini tanda kemahakuasaan Allah SWT, yang mana Allah menciptakan manusia itu empat macam. Adam alaihissalam diciptakan dari tanah tanpa ayah, tanpa ibu. Hawa alaihissalam diciptakan tanpa ibu dari Adam alaihissalam, dari laki-laki tanpa perempuan. Adam malah tanpa laki, tanpa perempuan. Maka kemudian Isa alaihissalam dicipta dari perempuan tanpa laki-laki. Ya. Dan kebanyakan manusia cipta dari laki-laki dan perempuan. Ya. Subhanallahil alimil qadir. Maka maha suci Allah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Ya. Manusia ini kan tercipta di tanah asal mula. Iya. Berarti itu hanya laki-laki Ustaz ya? Karena perempuan dari tulang rusuk. Iya memang. Tulang rusuk. Ya tapi kan tulang rusuknya kalau diusuk juga dari tanah gitu. Iya. Tulang rusuk. Ya kan dari Adam kan dari tanah juga ujung-ujungnya. Min turab. Jadi turab itu dari bapak moyangnya semua, itu turab. Ada lagi min sulalatin min turabin, min nutfatin. Nutfah itu sendiri kalau diurut-urut ya saripati tanah, karena nutfah itu dari makanan dari tanah sumbernya, dari tanah tumbuhan. Kambing makan rumput, dari tanah juga. Ya, makan apa kambing? Ya, makan plastik ini. Kambing makan rumput juga. Jadi nutfah itu ya saripati tanah. Min sulalatin min tin, itu kan. Ada ayat bunyi min sulalatin min tin. Sulala itu intisari. Anak disebut sulala karena dia intisari dari bapaknya. Ya, saripati. Sulalatin min tin, dari saripati tanah. Karena nutfah itu ya semua dari tanah. Ya, CH, NO, karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, itu pembentuk utama, 4 zat pembentuk utama daripada tubuh manusia. Iya kan dari Adam juga, tulang rusuknya siapa? Tulang rusuknya Pak Imin. Dari Adam juga kan. Lah Adam dari mana? Makanya Allah Rasul bersabda, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua dari kalian dari Adam dari tanah. Ya, bin Adam bin tanah. Maka nasab paling tinggi adalah tanah. Kemudian qulna ja'ala ayatan linnas. Ya. Dan kami jadikan itu sebagai tanda bagi manusia. Kemudian wa ma kana li basyari kalimullah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan. Dari sini Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan wahyu. Ya, berupa makomatul wahyi. Ini tingkatan-tingkatan, level-level atau macam-macam cara wahyu itu disampaikan. Ya. Untuk kadang Allah SWT ayu kalimah maka dari basyarin ayu kalimullah illa wahyan. Tidak ada bagi manusia itu untuk apa yakni dia apa hendaknya manusia ayu kalimullah, apa hendaknya Allah berbicara kepada manusia itu kecuali melalui wahyu. Wahyan sendiri kan maknanya al-kalamus sir, ya, pembicaraan yang halus itu wahyu. Jadi wahyu sendiri itu simbol. Pembicaraan yang halus yang hanya bisa ditangkap oleh orang yang ditujukan kepada dia, itu makna wahyu aslinya. Maka wahyu itu kalau saya, ya Allah alam ya, kita membuat ibarat itu seperti radio. Ya, radio itu ada pemancar gelombang elektromagnetik, kemudian ditangkap oleh radio, ya,
ditangkap, dirubah gelombang elektromagnetik, dirubah menjadi gelombang suara, baru bisa didengar oleh kita. Nah, padahal yang disebarkan gelombang elektromagnetik itu ada di sini, tapi kita kan nggak bisa dengar suaranya sampai delta umpama di radio. Saya ada radionya, saya lama dah nyimak, masih ada. Masih usum ya. Jadi radio. Jadi pemancar itu kan elektromagnetik kan ada di udara. Kenapa nggak bisa dengar suaranya radio itu SS atau apa sih, radio Surabaya itu ambil delta. Padahal ada kan. Sama. Anbiya itu wahyu. Wahyu ibarat anbiya, nabi itu punya transmitternya dia. Nabi itu nangkep wahyu itu tadi dia. Qul huwallahu ahad, baru kita dengar. Iya. Seolah-olah seperti itu. Radio ditangkap oleh para anbiya, lalu oleh nabi diucapkan, baru kita bisa dengar. Radio kita di sini tidak bisa dengar sampai delta. Cuma coba putar radio di sini, padahal dekat. Dia ditangkap baru dirubah jadi gelombang suara, baru dengar. Ya. Kemudian, nah kalau manusia saja bisa buat macam itu, terus bagaimana Rabbul Alamin? Ya, lebih canggih lagi. Bagaimana Rabbul Alamin? Ya, orang yang tidak percaya dengan wahyu itu. Au min wara'i hijabin. Ya, kecuali berupa wahyu. Atau dari belakang hijab. Ya. Wahyu ini langsung kepada Rasulullah SAW. Ya, itu Allah tiupkan dalam fi ru'in Nabi SAW. Ya, seperti Rasulullah SAW sering bersabda di beberapa hadis itu, Inna ruhal kudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Roh Kudus telah menghembuskan sesuatu, meletakkan sesuatu dalam kalbuku. Terus beliau bicara tentang apa yang disampaikan oleh Jibril di kalbu itu tadi. Ya. Bahwasanya inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqah. Bahwasanya setiap jiwa tidak akan mati sampai dia genapi rizkinya. Wa ajalah rizqaha wa ajalah. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam cara mencari rezeki. Setiap orang pasti akan digenapi rezekinya. Seolah-olah Rasul bilang, tidak usah khawatir gak kebagian rezeki. Sudah ada rezekinya masing-masing. Cuma tugasmu memperbagus dalam cara mencari. Wajmilu fit talab. Berbagus dalam cara mencari rezeki. Umi wara'i hijabin. Atau dari belakang hijab. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau Musa taklima tapi belakang hijab. Nabi Musa minta untuk melihat Allah, tapi Allah tidak kabulkan. Hari ini anzur ilaik, ya Allah biarkan saya melihatmu, perlihatkan saya kepadamu. Ya. Kemudian, ya. Au yursila rasulan, atau Allah mengutus utusan yaitu Jibril alaihissalam. Fayuhiya bi'idznih. Maka utusan tadi memberi wahyu, mewahyukan dengan izin Allah, ma yasha, apa-apa yang dia kehendaki. Ma yunzilu Jibril alaihissalam, sebagaimana Allah menurunkan Jibril alaihissalam dan lain-lainnya daripada malaikat kepada para anbiya alaihissalam. Innahu aliyun hakim, sungguh Allah itu maha luhur lagi maha bijaksana. Aliyun hakim, Allah maha luhur dan maha bijaksana. Ya. Wakadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah awhayna ilaika, kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, ruhan min amrina, yaitu Quran. Ruh daripada perintah kami itu Quran. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Engkau tidaklah mengetahui, ya, daripada kitab itu dan iman. Maka terima kitab wal iman. Engkau sebelumnya tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. Ini secara terperinci maksudnya, ala tafsil. Alladzi syuri'a laka bil Qur'an. Jadi engkau tidak mengerti Quran secara terperinci, juga iman secara terperinci sebelum kami wahyukan kepada engkau. Walakin ja'alnahu nuron, akan tapi kami jadikan Quran itu sebagai nur, memberi cahaya, penerang. Tahdi bihi man nasya,
min ibadina, yang mana kami memberi hidayah dengan Quran itu manasya kepada siapa-siapa yang kami kehendaki daripada ibadina, daripada hamba kami. Ya. Alhamdulillah kita termasuk orang yang dikehendaki untuk menerima Quran itu. Mudah-mudahan Allah sempurnakan iman itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini di antara doa itu, Rasul Habib Ali Habsyi juga sering baca doa itu. Allahumma kama an'amta fa'adim, kama adamta fa'azid, Allahumma zidta fabarik. Ya Allah, sebagaimana kau beri nikmat, langgengkan nikmat itu. Sebagaimana kau beri langgeng, sebagaimana kau langgengkan, tambah nikmat itu ya Allah. Sebagaimana kau tambah, berkailah juga apa yang kau beri. Amin ya rabbal alamin. Maka qaulihi, ya, itu seperti firman Allah, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa. Quran itu bagi orang yang beriman itu petunjuk sekaligus syifa, penyembuh. Ya, khususnya syifaul lima fis sudur, khususnya penyembuh penyakit-penyakit hati secara khusus. Waladzina yu'minuna bi adzanim waqrun, sedangkan orang yang tidak beriman pada Quran di telinganya itu ada waqrun, ada sumbatan. Ya, wa huwa alaihim ama, sedangkan mereka buta, di atas mereka ada kebutaan. Ulaika yunaduna makanin ba'id, mereka itu dipanggil dari arah yang jauh karena mereka tidak mendengar, seolah seperti orang yang dipanggil dari arah yang jauh. Sebenarnya sudah lalu dalam surat Fussilat. Ya. Kemudian wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad menunjuki orang kepada jalan yang lurus. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Itu apa? Siratul mustaqim itu al-khuluqul qawim. Itu akhlak yang lurus. Jalan yang lurus. Imam Ghazali menafsirkan ihdinas siratal mustaqim itu ya jalan yang lurus, tidak mencong ke kanan, tidak mencong ke kiri, tapi lurus di tengah itu sulit, kata Imam Ghazali. Lurus di tengah itu sulit. Kecenderungan manusia itu pasti miring ke kanan atau miring ke kiri. Ya. Kadang kita datang loman miring ke kanan. Kadang datang bakil miring ke kiri. Terus di tengah itu repot. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali sehari, karena lurus di tengah terus itu susah. Ya. Secara zahir aja kan jalan lurus gitu, di tengah kan sulit ya. Apalagi membiarkan batin ini supaya di tengah. Makanya menurut teori Imam Ghazali, akhlak yang bagus itu semuanya berada di tengah, di antara dua yang ekstrim. Ya. Maka Rasulullah SAW dikatakan tahdi, innaka ya Muhammad la tahdi ila siratin mustaqim. Engkau ya Rasul menunjuki orang pada jalan yang lurus. Kemudian Allah tafsirkan apa jalan yang lurus itu? Siratil ladzi lahu ma fis samawati fil ardi ala ilallahi tasirul umur. Itu jalannya Allah yang mana baginya lah, milik Allah lah segala apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Ala, ketahuilah. Itu ala itu ada tustiftahin litanbih. Ya, ala. Ada ala itu harfu tahdid, ada juga harfu arad untuk permintaan secara halus. Sudika engkau ala tanzilu indana, sudika engkau singgah di rumah kami. Ya, ala tanzilu indana. Itu arad untuk minta, tolabun bilinin, birifkin walinin wa ta'addubin. Itu arad. Tapi ala sini ada tustiftah, litanbih, alat untuk membuka, untuk tanbih, untuk meminta perhatian. Ala, ya, supaya minta perhatian yang diajak bicara. Ala, ketahuilah, sering diartikan ketahuilah. Ketahuilah ilallahi tasirul umur, hanya kepada Allah lah tasirul umur, kembalinya perkara-perkara. Ya. Karena dialah penguasa keduanya, pencipta langit bumi, penguasanya, pemiliknya, pengaturnya. Tidak ada yang bisa menganulir hukumnya Allah SWT. Hanya kepada Allah kembalinya semua perkara. Maka dia mampu, maha kuasa untuk merinci perkara tadi dan menghukumi perkara itu tadi. Ini akhir daripada surat Asy-Syura dan juga rangkaian terakhir dari ayat-ayat Jawahir yang ada di surat Syura.
Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam bishawab. Surah Al-Fatihah. Jadi kita beranjak ke surah berikutnya. Ya. Itu surah Az-Zukhruf.